Gitu. Besok soal ada demo besar-besaran ojol, ini mungkin dari Presiden apakah ada rencana untuk berkomunikasi dengan Kemenaker atau dengan perusahaan? Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita menghimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, itu kita menghimbau seperti itu. Dan tadi kita juga mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan bahwa mereka sudah melakukan dialog, mereka melakukan media briefing ya untuk mengatasi ini, dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini. Hari ini kayaknya baru saja selesai itu. Barusan selesai mereka melakukan juga media briefing dengan teman-teman media. Jadi dari Kementerian Perhubungan cepat responnya. Ini terjadi tidak cuma sekali dua kali ya demo ojol ini. Ini adakah perbaikan sistem gitu? Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada kan. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang. Nah, aspirasi-aspirasi ini nanti sama kementerian dan lembaga terkait itu akan diolah, dan Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam gitu. Supaya ini semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik, kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik lagi. Jadi kita cari win-win solutionnya lah. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan yang lebih banyak terkait dengan ini. Pak, izin Presiden nggak nyapres lagi Pak, kalau kinerjanya gagal, apa indikatornya dan apa makna janji Presiden tersebut Pak? Itu yang di acara Tidar. Itu yang di acara Tidar. Hari ini kan Presiden mau mengajak kita semua untuk semangat bekerja. Semuanya dirangkul untuk bisa bekerja. Bekerja untuk merealisasikan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Ya, ada Astacita, ada 17 program prioritas, ada 8 program hasil terbaik cepat, dan sebenarnya ada lebih banyak lagi program-program yang ada dalam buku visi misi ketika kampanye. Jadi Presiden mengajak kita semua nih, hari ini sama-sama, semua pendukung Presiden, ayo kita kerja. Kerja mewujudkan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Nanti soal politik itu ada waktunya. Nah, bukan sekarang waktunya mikirin politik, kira-kira Presiden mau bilang kayak gitu. Dan waktu mikirin politik ada nanti waktunya. Tapi sekarang waktunya kita semua kerja nih. Buktikan dulu apa yang kita janjikan kepada masyarakat itu bisa terrealisasi, bisa terwujud. Jadi tunjukkan prestasi lah. Nah, gitu. Jadi Presiden mengajak semua pendukungnya, semua anggota kabinetnya, hari ini tunjukkan prestasi dulu untuk mewujudkan janji-janji pada masa kampanye dulu. Kalau urusan politik adalah waktunya nanti, menjelang pemilu adalah urusan politik nanti waktunya, kan kira-kira begitu. Bapak izin Pak, mungkin klarifikasi penggusuran SLB Pak di Pajajaran Badung Pak, ini kan dinarasikan untuk digusur dan diganti sekolah rakyat Pak, mungkin bisa klarifikasi dari pemerintah Pak seperti apa? Sebenarnya kan pemerintah sudah berikan klarifikasi, Kementerian Sosial, pemerintah Provinsi Bandung Provinsi Jawa Barat sudah memberikan pernyataan yang tegas bahwa tidak digusur, tapi kawasan itu sedang dibangun ulang. Jadi kalau kawasan itu dibangun ulang nanti menjadi sebuah sekolah inklusif. Jadi sekolah rakyat ada di sana, SLB juga ada di sana. Sekarang SLB itu ketika masa dibangun, tentu SLB itu harus dicarikan tempat yang baru untuk sementara, ingat itu sementara. Tapi memang perlu kita kawal nih teknisnya di lapangan. Pemerintah minta tempat relokasi sementara pun harus layak, harus bagus, harus bisa mendukung kegiatan anak-anak spesial ini, anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sana. Jadi bukan tempat darurat gitu, tapi tempat yang juga layak untuk mereka bisa sekolah di sana. Jadi walaupun itu sifatnya sementara, tetap harus dengan kondisi yang layak bagi mereka. Lokasinya sudah ditentukan Pak? Lokasinya teknisnya tentu kita tanya ke pemerintah Jawa Barat nanti, lokasi mana yang mereka siapkan yang baik dan layak untuk dijadikan tempat sementara bagi adik-adik kita, siswa-siswa SLB ini untuk bisa menjalani kegiatan belajar mengajar mereka sampai kawasan ini selesai dibangun. Sekolah rakyat plus SLB. Jadi nanti akan ada
Tidak hanya SLB di sana, tapi ada juga sekolah rakyat di Oke, situ. Pak, berarti SLB dan sekolah rakyat ya Pak? SLB dan sekolah lokasi rakyat tersebut. di lokasi yang sama, Bang, SLB dan soal sekolah rakyat. pernyataan Menkes yang bilang gaji 15 juta lebih pintar daripada gaji 5 juta ini kan dianggap empati ya Bang. Ada tanggapan nggak? Bisa ditanyakan kepada Pak Menteri Kesehatan nanti ya, kayak gitu. Kan saya nggak bisa membahas pernyataan satu persatu ya. Bisa ditanyakan ke Pak Menteri Kesehatan nanti. Bang Hasan, PDIP itu minta kadernya untuk menyelaraskan program dengan pusat, tapi tetap kritis untuk check and balances. Istana menanggapinya gimana? Ya bagus itu ya. Jadi ada arahan untuk kepala daerah untuk menyelaraskan program pusat dengan pemerintah di daerah itu justru sangat bagus ya. Jadi kita optimis justru malah nanti akan nyambung nih program-program dari pusat dengan program-program dari daerah itu akan nyambung. Nah, kalau kritis kan ada ranahnya di DPR. Ya, maksudnya itu tuh tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu hal yang buruk yang kritis itu. Yang kritis di mana? Di DPR kan ada kader-kader partai juga dan mereka bisa melakukan pengawasan, mereka bisa melakukan pemantauan supaya program-program yang memang dijanjikan ini bisa terlaksana sebaik mungkin. Jadi kalau pemerintah itu kan dari atas sampai ke bawah itu kompak. Tempatnya kritis itu adalah di DPR. Nah, jadi kalau yang di DPR mau kritis kan nggak apa-apa, sah-sah saja gitu. Jadi kira-kira begitulah. Saya rasa ini positif. Untuk pergantian cat pesawat presiden Pak mungkin ada makna tersendiri Pak atau seperti apa Pak? Oh, diulang lagi ini. Boleh Pak. Nih terakhir ya, terakhir ya. Konspirasi soal Jaksa Agung aja Bang. Jaksa Agung ada yang infoin katanya mau di reshuffle, itu benar nggak? Saya belum bisa kasih pernyataan soal itu tuh. Nanti ini aja. Saya nggak bisa kasih pernyataan lah soal itu ya. Soal itu kan nggak jelas sumber informasinya gitu. Jadi menanggapi yang sesuatu yang nggak jelas itu saya ini. Tadi yang soal apa? Cat pesawat presiden. Diulang lagi. Gini, pesawat yang rutin dipakai oleh Presiden Prabowo itu adalah pesawat pribadi beliau sebelumnya. Sampai hari ini itu yang beliau pakai, yang tulisan bawahnya itu PKGRD. Sementara kan sebelumnya sudah ada pesawat kepresidenan. Yang apa ya? PK001 ya. Lambungnya apa itu yang di bawah itu. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Jadi kalau misalnya ini lagi maintenance, nanti lagi nggak bisa dipakai, pesawat dengan desain yang sama, jadi orang akan kenal bahwa ini adalah pesawat kepresiden Republik Indonesia. Jadi kira-kira kan sekarang dominannya putih ya, garisnya garis merah. Jadi sama nih, mirip desainnya. Jadi nanti supaya bisa digunakan sebagai cadangan gitu. Jadi supaya nggak beda-beda warna dia, tetap pesawat yang dikenal orang sebagai pesawat kepresidenan gitu. Kira-kira begitu. Itu kan maintenance biasa aja ya. Kalau teknis gitu saya mungkin nggak terlalu tahu gitu. Oke, baik. Cukup kira-kira teman-teman. Baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ada minum? Ada Pak? Makan? Ada. Aman.